Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadzibun astafal banati 'alal banin. Quran itu isinya itu perdebatan tok, perdebatan. Iya, Mas Nur. Jadi Quran itu isinya perdebatan antara kebenaran dan kebatilan, antara Nabi Muhammad SAW di pihak kebenaran dengan orang-orang yang mengingkari kebenaran Rasulullah, baik dari Yahudi maupun Nasrani. Sama lihatlah di hampir setiap itu. Jadi coba mereka tanyakan kepada mereka, coba Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu tentang ini, mereka akan begini, semuanya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu jalan, dakwah itu tidak hanya sekedar toleransi. Nah, sekarang ini hirah maupun gerakan dakwah itu seolah-olah dibatasi dan tidak boleh hanya karena alasan toleransi. Padahal sesungguhnya gini kalau kita bicara tentang hubungan kita dengan non muslim itu hanya karena 3 hal. Saya ulangi ya, hubungan kita dengan non muslim itu karena 3 hal. Alasan kita berhubungan itu karena 3 hal. Pertama adalah alasan karena muslim, misalnya nasabiah, baik itu karena kekerabatan, misalnya menjaga kekerabatan kalau memang mereka adalah kerabat kita. Yang kedua adalah karena muamalah. Muamalah ini hubungan sesama manusia, baik tentang dagang, ekonomi, sosial, politik. Kita hubungannya karena itu aja. Nah, yang ketiga itu adalah hubungan dakwah, atau kita menyampaikan kebenaran ini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ketika hidup di Madinah itu di sana ya ada orang Yahudi, juga ada orang Nasrani. Tapi hubungan Rasulullah itu tidak ada lain kecuali itu tadi, bicara tentang kekerabatan. Kalau memang di antara mereka memang masih ada kerabat kita yang non muslim, ya kita berhubungan baik sebagai manusia biasa gitu, maksudnya hubungan kemanusiaan lah itu, baik sebagai tetangga atau apa. Yang kedua adalah hubungan muamalah. Nah, muamalah ini bisa tentang politik, ekonomi, dagang dan sebagainya. Nabi Muhammad juga biasa berdagang dengan Yahudi, utang piutang dengan orang lain, biasa. Jadi hubungannya. Yang keempat, kalau nggak gitu ya hanya karena alasan dakwah. Jangan kemudian ada alasan di luar 3 itu, misalnya beribadah bareng, sampean masuk ke gereja lalu ikut doa-doa mereka di sana, itu bukan toleransi. Tidak ada konsep begitu itu. Jadi kalau bukan untuk kepentingan dakwah, jangan atas nama toleransi lalu kemudian menggadaikan akidah dan dignity kita. Makanya dalam Al-Quran ini perdebatannya sengit. Misalnya di ayat 151, ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innakum lakadzibun. Siapa yang disasar dalam ayat ini? Ini sedang mendakwahi siapa? Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Isa binullah, Isa itu anaknya Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair binullah, Uzair itu anak Allah. Dan dua-duanya baik Yahudi dan Nasrani mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Makanya mereka kalau mengatakan perempuan cantik itu an angel, like an angel, seperti malaikat, karena malaikat dipersonifikasikannya, domirnya itu domir perempuan, mereka begitu. Nah, di ayat ini mereka mengatakan, mereka itu kebohongan tok ketika mereka dengan sungguh-sungguh mengatakan Allah punya anak. Mereka benar-benar sungguh bohong betul itu. Ifkihim lakadzibun astafal banati 'alal bani. Masa Allah memilih anak perempuan daripada anak laki-laki, misalnya begitu. Nah, teman tahu sendiri kepercayaan di luar agama kita, terutama Nasrani, itu menyatakan betul dan benar-benar sungguh-sungguh menuhankan Yesus sebagai anak Allah. Maka hubungan kita dengan dulur-dulur kita yang non muslim itu hanya sekedar hubungan tadi itu, jangan hubungan keimanan. Lalu maksudnya gini, dulur, coba ini dipahamkan ya. Kita berhubungan baik dengan non muslim, baik terutama Nasrani maupun Yahudi,
itu bukan dalam konteks membenarkan ajaran mereka. Bukan. Jadi jangan sampai keliru, nanti seolah-olah wah sama-sama baik, sama-sama benar. Ajaran tentang kebaikan misalnya di agama non-muslim ada 10 perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, gitu ya, semuanya baik. Semuanya baik. Ayo kita sayang kepada sesama, ya baik. Tetapi ajaran itu bukan hanya hablum minan nas, tapi juga hablum minal. Ketika hablum minal nasnya baik, tapi hablum minallahnya jelek, ya jelek. Tidak bisa. Islam itu kafa. Makanya ketika kita baik sama sesama tetapi kepada Tuhan durhaka dengan mengatakan bahwa Tuhan punya anak, ya sama saja. Itu bukan ajaran baik menurut kita. Sehingga kita tidak boleh kemudian mengatakan sama-sama agama itu sama-sama baik hanya karena hablum minan nas. Agama kita itu kafah, baik transenden vertikal kepada Allah maupun horizontal sosial kepada sesama manusia. Tidak bisa dipotong. Jadi jangan sampai sampean masuk ke dalam pemahaman sinkritisme. Apa? Sinkritisme. Sinkritisme itu mengatakan bahwa semua agama baik sama. Lalu kemudian mereka mencoba untuk mencampur adukan itu. Makanya kemudian ada ibadah bersama. Itu tidak benar, tidak bisa. Itulah ya. Jadi memang pernah SPMA misalnya pernah diundang ke tempat mereka, itu justru dalam rangka dakwah tadi, dalam rangka menyampaikan ajaran, bukan dalam rangka mengikuti pola atau ritual ibadah. Itu bedanya ya. Jadi itu tadi Rasulullah juga begitu, dalam rangka kemana-mana ya dalam rangka dakwah tadi. Sehingga apa? Di ayat ini terjadi perdebatan, misalnya di sini disebut malakum kaifa tahkumun. Mengapa dan bagaimana kalian menetapkan kok Allah punya anak perempuan berupa malaikat, punya anak laki-laki berupa Isa maupun Uzair? Gimana cara? Afala tadzakkarun? Masa kamu enggak memikirkan itu? Atau amlakum sultanun mubin? Kamu punya bukti mungkin bahwa Nabi Isa itu anak laki-lakinya Allah? Atau Uzair itu anak laki-laki? Cuma bukti, mana buktinya? Faktu, maka datangkanlah bi kita bikum bukti kalian in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Nah ini kan perdebatan ini. Nah sekarang ranah diskusi ini dihilangkan atas nama toleransi. Padahal harusnya tetap dihidupkan diskusi-diskusi itu, dakwah-dakwah itu. Kita kemudian akhirnya hanya demi agar tidak clash, kemudian kita, padahal jelas di situ. Kalau bicaranya tauhid, maka kita memakai surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allah samad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa, bukan Maha Satu loh ya. Kalau satu bisa ada 1A, 1B, 1C. Tapi Maha Esa itu tunggal. Ya, tunggal, enggak bisa lagi di Esa, bukan hanya Eka atau satu. Esa. Esa itu sudah satu. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Pancasila itu Tuhan yang Maha Esa. Kok diganti Eka Sila? Gimana maksudmu? Seplakila. Pancasila itu dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diganti ketuhanan yang apa kemarin itu? Berkemanusiaan atau Tuhan kok disuruh dijadi manusia, itu gimana mau? Tuhan kok ini karena apa? Karena ingin dia melihat bahwa selama ini syariat-syariat aturan Tuhan tidak cocok dengan nafsu manusia, sehingga Tuhan itu diminta untuk menyesuaikan aturannya agar lebih manusiawi, kan gitu maksudnya. Logikanya baik, tapi logika setan itu. Makanya setiap hal yang logis itu belum tentu benar. Jangan gampang ikuti hal-hal yang logis. Ya, termasuk kalau sampean menemukan ajaran-ajaran, misalnya saya kemarin menemukan itu. Nantilah tak kupas bareng di pertemuan kajian. Bagaimana seorang orang yang alim betul, yang sangat terkenal sekarang, mereka mendakwahkan agar kita nggak penting tahajud. Bayangkan. Jadi tahajud itu nggak penting. Saya aja nggak pernah tahajud gitu. Padahal ini pengikutnya jutaan ini. Sekarang lagi di YouTube itu maupun Facebook. Dia dengan bangga mengatakan, coba bayangkan,
Kalau orang yang selama ini sudah malas tahajud mendapat pembenaran dari ahli kitab betul itu dengan mengatakan tidak perlu tahajud, gimana jadinya? Jadi sampean kalau mengikuti ya siapapun yang ceramah di YouTube, gampang aja gini loh. Kalau keahlian mereka dalam hal kitab, mantik dan logika mereka ternyata mengarahkan jauh dari apa yang asli dalam Quran hadis, yang nggak usah diikuti. Nabi Muhammad SAW itu ahli tahajud, hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Lalu misalnya ada seorang ahli agama, lalu dengan kemampuan tafsirnya, hafalan kitab-kitabnya, lalu ternyata ujung dari hasil penafsirannya itu mengatakan tidak perlu tahajud, ini kan berarti bertentangan dengan pokoknya ya. Quran jelas menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu jelas. Jadi dari sebagian malam kamu itu bangunlah untuk tahajud. Jelas perintah itu. Di ayat lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Orang beriman itu tatajafa junubuhum, jauh rusuk mereka, anil madaji, dari pembaringan. Kenapa? Untuk banyak salat tahajud. Di surat lain juga disebutkan bahwa orang-orang beriman bertakwa itu banyak menghabiskan malam-malam mereka untuk sujud dan bertafakur kepada Allah. Lalu seorang ulama yang ahli kitab tadi mengatakan tidak perlu. Orang yang tidak tahajud itu karena husnudon kepada Allah, bahwa Allah nggak akan menyiksanya. Allah senang sama orang husnudon gini. Itu malah. Jadi logika yang dibangun seperti itu yang harus hati-hati sampean. Makanya jangan berguru hanya kepada YouTube maupun kepada Google. Ya, teman harus punya guru benar untuk mengarahkan di antara seliweran seperti ini. Karena itu kesalahan orang Yahudi dan Nasrani sampai menuhankan Isa maupun Uzair ya berawal dari penyimpangan sedikit demi sedikit. Dulu Nabi Isa tidak pernah ngajarin aku ini anak Allah, aku ini Tuhan, tidak pernah. Uzair pun demikian. Satu di antara nabinya Bani Israel itu tidak pernah mengatakan begitu. Tetapi karena kesalahan ahli kitab mereka, ulama-ulama Yahudi maupun Nasrani mereka, sedikit demi sedikit diarahkan ke situ lah. Umat ini kan kalau orang sudah ahli nyebut kitab gitu aja udah nggih, oh ngoten nggih, oh gitu. Apalagi kalau sudah sesuai dengan nafsu melok wis. Itu loh. Nah, ini padahal jelas Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulun. Setiap kali Rasul itu datang bima la tahwa anfusukum, dengan membawa apa yang tidak cocok dengan nafsumu. Quran ini. Jadi Rasul itu seringkali datang itu kebanyakan membawa yang tidak cocok dengan nafsu. Kenapa? Karena Rasulullah datang itu bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlakmu karena akhlakmu itu bejat, gitu loh. Maka Rasulullah menyempurnakan, memperbaiki akhlak kita yang bejat. Nah, karena akhlak kita bejat, disempurnakan yang baik, nggak cocok. Itulah kenapa semua Rasul itu didustakan. Nah, kenapa sekarang kok kemudian kita orang sudah tidak senang tahajud, malah sampean dorong agar tidak tahajud, hanya karena kemampuan sampean menafsirkan kitab-kitab yang entah karangan siapa. Nah, sekali lagi kembali, ayo, makanya di sini faktu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Coba datangkan bukti-bukti kebenaranmu. Tapi mereka ya begitu. Makanya hati-hati ya. Saya tidak sedang membandingkan sampean dengan Nasrani maupun Yahudi, tapi kalau nggak hati-hati nanti tergiring kepada kesana. Karena itu hati-hati. Ya dulur ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa kita pelajari. Jadi ayo kita tingkatkan giro dakwah kita. Insya Allah kayak kemarin misalnya kita ngundang orang-orang Nasrani, Yahudi maupun kadang kita juga bekerja sama dengan orang Buddha maupun Hindu. Itu dalam konteks itu muamalah, kerjasama dalam konteks dakwah. Bagaimana kita menampilkan wajah Islam ini, bukan malah mengikuti, jangan. Lalu kemudian atas nama kearifan lokal atau dulu para wali begini, terus sama malah nggak karuan. Mulai dari bawa tongkat estafet, tongkat apa aja yang jangan ya, nanti kecenderungan kepada musyrik malah jauh dari kebenaran.
Karena itu ayo kembali kepada kebenaran yang Bismillah. Saya rasa itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah. Sekarang ini jam 6 tapi ternyata matahari sudah tinggi ya. Nah itu ayo kita ikuti aja. Pokoknya ba'da subuh itu kita bisa mulai sekitar 30 atau 40 menit setelah subuh, karena biar nunggu yang orang-orang dari barat sana, karena mereka kadang ya baru subuh juga. Jadi orang dulur-dulur yang pengikut jamaah Webekiyah ini jamaah Webekiyah ini, terutama yang dari Kalimantan, yang dari Bali, sabar ya. Setelah ba'da subuh nunggu sedikit, karena Mas Yok di Cepu baru bangun. Kemudian juga Mas Aris yang di Serang juga mungkin baru subuh. Apalagi yang di Batam ini juga ada juga yang dari Riau juga. Sehingga karena perbedaan WIT waktu Indonesia Timur, WITA Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Barat, jadi yang di agak timur agak sabar dikit setelah subuh, mungkin layah-layah, asal jangan sampai ketiduran nunggu dulur-dulur ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah meridhai kita, mengampuni dosa-dosa kita, memimpin kita dalam siratal mustaqim ila husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma adhana al-bala wa qad hastina min al-jinni wa min syarri al-jinni wa rabbana al-jinni wa al-insa min Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa' darajatana ya Allah fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Allahumma fadiri samawati wal alimil ghaibi wasyahadati wa kulli malik wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaithanir rajim. Ta'awadu billahi min syarril bala wa tarkis saqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam huda wa tuqa wa rabbina rabbana waj'alna muslimina laka min ghiratina wa muslimatan laka arina manasikana wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa li akhi wa li azwaji wa li dhurriyyati wa ashabi akhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamna Rabbana afrigh lana sabra wa sabita wa nasrun kafina tawbana muslimin. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, kalau bikin kalender gimana dulur? Kalender pusat, tapi ini kalender SPMA pusat biar cocok untuk seluruh cabang. Insyaallah mudah-mudahan sebelum akhir Desember ini bisa didistribusikan. Oke, terima kasih. Semangat ya. Berdoa dalam setiap gerakan ketika kita mau berangkat kerja, di dalam pekerjaan selalu minta kepada Allah. Yang kedua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ini banyak penyakit. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan fisik dan mental. Jangan kena penyakit kanker, jangan sampai kanker kantong kering, jangan sampai. Itu bisa bikin kanker beneran ya. Kanker kantong kering itu penyakit bahaya itu penyakit yang bisa merembet kemana-mana ya. Jaga kesehatan fisik, mental, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.